Pernah nggak sih lo lagi asik ngedit video, udah nemu efek keren, transisi kece, musiknya pas banget. Tiba-tiba muncul tulisan, fitur ini hanya tersedia untuk pengguna Pro. Ya, CapCut lagi. Aplikasi edit video sejuta umat ini, sekarang makin hari makin berbayar rasa nyebelin. Dulu serasa surga para editor, sekarang jadi ajang uji kesabaran. Halo semuanya, balik lagi bareng gue di channel Mr. Ten, tempat di mana kita bahas teknologi, aplikasi, dan tentu aja unek-unek para pengguna setia yang makin hari makin ditinggalin fitur gratisannya. Hari ini kita bakal ngobrol santai tapi kritis soal CapCut. Yes, aplikasi yang dulu jadi penyelamat editor dadakan, sekarang berubah jadi lahan bisnis yang agak pelik. Kita bakal bahas kenapa CapCut jadi kayak gini, gimana dampaknya buat kreator kecil, dan apa alternatif yang masih ramah di kantong. Cus! Jujur aja, dulu CapCut itu revolusioner banget. Lo nggak perlu jago ngedit, nggak perlu punya laptop spek dewa, cukup pakai HP, buka CapCut, dan tada! Lo bisa bikin video sinematik ala-ala TikTokers hits. Template melimpah, transisi tinggal klik, musik kekinian langsung tersedia. Semua gratis. Tapi sekarang, lo buka satu template aja, udah dikasih watermark gede, terus disuruh upgrade Pro. Transisi keren, Profesor efek 3D, Profesor font kece. Pro juga, sampai-sampai buat nge-save video tanpa watermark aja harus bayar. CapCut sekarang kayak teman lama yang dulunya baik hati, tapi sekarang tiap minta tolong selalu bilang, boleh, tapi transfer dulu. Sebenarnya apa yang bikin CapCut berubah? Well, jawabannya simple. Uang. CapCut itu anak perusahaan dari ByteDance, sama kayak TikTok. Mereka sadar, makin banyak orang ngandelin CapCut buat konten, dari personal sampai brand gede. Dan disitulah mereka mulai monetisasi besar-besaran. Model freemium jadi senjata utama. Lu dikasih sedikit gratisan, tapi sisanya digembok. Dan lucunya, fitur-fitur yang dulu gratis, sekarang malah jadi bagian dari paket berlangganan. Nah, yang paling kasihan siapa? Kreator kecil pastinya. Bayangin lo baru mulai bikin konten, belum punya penghasilan dari video, tapi udah harus keluar uang buat fitur dasar. Jadi kreator sekarang nggak cukup cuma kreatif, tapi juga harus siap keluar modal. Akhirnya, banyak yang nyari crack, nonton tutorial cara unlock CapCut Pro tanpa bayar, atau balik ke aplikasi lain yang masih gratisan. CapCut bukan lagi tempat eksplorasi bebas, tapi jadi freemium trap yang kalau lo nggak bayar, lo nggak bisa berkembang. Gue ngerti semua perusahaan butuh profit, tapi ada cara lain selain ngunci semua fitur di balik paywall. Kenapa nggak kasih opsi gratis tapi ada watermark kecil? Atau bikin sistem poin di mana user bisa unlock fitur lewat interaksi? Atau setidaknya biarin fitur dasar tetap gratis, jangan semua dikomersilkan. Karena kalau terlalu pelit, CapCut bisa kehilangan kepercayaan user setianya. Buat lo yang udah mulai frustasi, tenang, masih ada alternatif. Fern Video Editor, gratis tanpa watermark, dan fiturnya cukup oke buat kebutuhan konten harian. Alight Motion, memang butuh adaptasi, tapi powerful banget buat animasi dan motion graphic. Canva Video, simple dan cocok buat konten presentasi atau reels ringan. InShot, sering diremehkan, tapi fiturnya makin upgrade dan cocok buat edit cepat. Jangan takut nyoba aplikasi lain. Kadang di luar zona nyaman, kita nemuin solusi yang lebih baik. Sebagai kreator, kita harus adaptif, kreatif, dan pinter nyari celah. Kalau lo juga ngerasa CapCut sekarang makin pelit, tulis pendapat lo di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, karena di channel ini, kita bahas semua yang lo butuh tanpa perlu upgrade ke Pro. Hehe, sampai ketemu di video selanjutnya.